Selamat siang anak didik kami. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Oke, bagus. Nah, tempo lalu kita sudah membahas materi kita yaitu mengenai puisi. Nah, sekarang sebelum kita mengawali pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu yang dipimpin oleh si Ruth. Oke, terima kasih buat Ruth ya. Nah, sebelum Ibu mengawal pelajaran kita, ada baiknya Ibu mencek kehadiran kita semua ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Nah, di sini kita mengulas teks berita. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu puisi. Nah, sekarang materi berikutnya yaitu mengenai teks berita. Nah, sebelum kita mengulas teks berita, coba dulu kita lihat adanya kesepakatan kelas kita. Yang pertama, menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Yang kedua, menghormati guru dan mengasihi sesama teman. Yang ketiga, saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Berarti kita harus saling tolong menolong. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks berita, yaitu adik Simba. Siapa yang bisa menyebutkan adik Simba? Ya, coba si Joshua. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, tepuk tangan dulu buat Joshua. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan tepat. Nah, kalau sudah kita dengarkan tadi atau kita tonton berita, berarti kita harus bisa menyimpulkan daripada berita tersebut. Itu. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan kesimpulan isi berita yang dibaca dan didengar dengan benar. Nah, berarti harus bisa nanti kita presentasikan. Ada di sini pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, coba saya berikan dulu pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apakah berita yang baru saja kalian dengar atau kalian ketahui? Siapa yang bisa? Ya, si Alvin. Banjir bandang. Ya, banjir bandang. Ada lagi yang lain? Anak didik kami? Kebakaran, Bu. Ya, tadi banjir bandang. Sekarang kebakaran. Selanjutnya? Longsor, Ibu. Ya, longsor. Pembunuhan. Ya, pembunuhan. Yang terakhir? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan. Nah, di sana kita sudah mengetahui berita yang baru saja kita ketahui dan kita dengar. Nah, pertanyaan pemantik yang kedua, peristiwa apa yang dibicarakan pada berita tersebut? Coba dulu ceritakan peristiwa yang sudah kamu dengar. Coba. Pembunuhan itu terjadi di hutan ini akibat kerbau yang menginjak-injak dada orang, lalu orang itu membunuh diri. Bagus, tepuk tangan. Nah, terjadi peristiwa pembunuhan di sana akibat perkelahian antara tulang dan bere, iya kan? Coba si Alvin, peristiwa apa yang kamu dengar atau yang kamu lihat pada peristiwa yang kamu sebutkan tadi? Banjir bandang di Sultang karena ada orang yang menebangi pepohonan di kebun kita. Iya, tepuk tangan buat Alvin. Nah, di sana terjadi banjir akibat penebangan pohon yang sembarangan. Itulah peristiwa yang dibicarakan pada berita yang sudah kamu dengar dan sudah kamu ketahui.
Nah, coba kita perhatikan gambar daripada berita tersebut. Nah, unsur apa yang kamu dapatkan pada gambar tersebut? Ada yang bisa? Unsur, ya, coba sih. Kapan batu tiba-tiba tumpah ke permukaan? Iya, di sana kita memakai unsur adiksimba yaitu kapan. Kapan batu tiba-tiba tumpah ke permukiman itu? Ada lagi? Oke, Silia. Di mana batu? Iya, di mana kejadian peristiwa tersebut? Di mana kejadian batu tiba-tiba tumpah ke permukiman? Masih ada lagi yang memberikan unsur-unsur si Ruth. Berapa banyakkah orang yang meninggal atau yang hilang? Ya, nah, oke, selanjutnya teks yang berikutnya, atau kita tonton dulu video daripada berita yang ada di layar monitor. Warga dari desa di Tangsel itu masalah terpaksa dengan sifatnya banjir dan mereka. Selain gelombang warga, banjir juga merupakan semua fasilitas umum dan pusat kekerasan. Satu persatu warga desa Siparman, Kecamatan Hadian Samosir, Sumatera Utara, terpaksa mengungsi. Warga meninggalkan rumahnya pasca banjir bandang menerjang 4 desa di Kecamatan Hadian. Selain Siparman, 3 desa lain yakni Desa Golokaja, Sampung Toba, dan Turku Limbong juga terdampak banjir bandang. Untuk pengungsi, warga harus menyeberangi Danau Toba. Mereka menggunakan kapal penyeberangan tanpa dipungut biaya. Kita sudah tonton tadi video yang ada di layar monitor. Tadi kita sudah memperlihatkan gambar dan kita sudah melihat atau menonton daripada video berita tersebut. Oke, Ibu tanyakan dulu ya. Nah, setelah kamu tonton video berita yang ada di layar tadi, unsur apa yang kamu dapatkan di sana? Coba dulu si Ruth. Banjir bandang diakibatkan karena meluapnya Semarang. Ya, nah jadi kita memakai apa akibat daripada banjir itu datang tiba-tiba. Selanjutnya, Kapan banjir bandang? iya, kapan banjir bandang itu terjadi? Kapan banjir bandang itu terjadi? Kapan itu Cecilia? Iya, pada Senin malam. Berarti di sana sudah terdapat kata kapan. Si Golda. Mengapa itu terjadi? Iya, mengapa hal itu terjadi? Itu diakibatkan oleh penebangan pohon yang sembarangan. Setelah kita melihat dan menonton berita yang kita tonton dan kita lihat tadi, kita bahas dulu apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif dan faktual. Ciri yang kedua, memuat unsur adiksimba. Itulah yang kita sebutkan tadi ya. Setelah kita menonton video, adanya di sana unsur-unsur yang kita dapatkan yaitu adiksimba. Yang ketiga, yaitu bersifat aktual. Selanjutnya, bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Unsur-unsur teks berita. Setelah kita tadi memahami definisi dan memahami ciri-ciri, sekarang kita melihat unsur-unsur teks berita. Unsur berita yang pertama ada apa? Kalimat apa? Nah, kata apa itu kalimatnya? Contoh, apa yang diberitakan? Yang kedua, siapa? Siapa
Contoh kalimatnya, siapa yang diberitakan? Selanjutnya, kita lihat dulu struktur teks berita. Adanya kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Kepala berita inilah bagian awal yang memuat informasi penting. Kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, di mana, dan siapa, dan kapan. Kita membentuk berapa kelompok? Ada 5. Ya, 5 kelompok. Coba bentuk dulu kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Coba bentuk dengan tertib. Ini kelompok pertama ya. Berarti setulu-tulu mau ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 ini. Ini kelompok 4. Oke, sebelum dikerjakan secara kelompok, coba perhatikan dulu Ibu sebentar ya. Di sana ada teks atau berita Pesta Rakyat Danau Toba di Diary Cetak Rekor Muri. Nah, setelah kamu bahas nanti, sesudah kamu baca nanti secara berkelompok, di sana ada menentukan struktur dari teks berita yang kita pelajari tadi ya. Di mana dia kepala berita, di mana dia tubuh berita, dan di mana dia ekor berita. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur. Apakah di dalam berita tadi terdapat unsur-unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Apakah terdapat di sana adanya adik Simba? Nah, yang selanjutnya setelah kamu bahas tadi, kamu simpulkanlah berita yang ada di dalam teks tersebut. Oke? Silahkan kerjakan dengan tertib. Iya, dari ini semua ini beda. Tadi kan sudah sekelaskan itu kepala berita. Tubuh, berita. Dengarkan hasil diskusi daripada kelompok, Pak. Selamat siang teman-teman. Tunggu dulu. Oke. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pesta Rakyat Danau Toba di Diary Cetak Rekor Muri. Adapun kami ingin menjelaskan struktur dari teks berita. Yang pertama, kepala berita dari teks ini adalah Kepala Kabupaten Dairi yang sudah sejak jauh hari mempersiapkan penampilan penari hingga memecahkan ekor muri ini. Tubuh berita dari teks ini adalah mereka telah mempersiapkan 1000 penari, tetapi untuk mempersiapkan rekor ini mereka mempersiapkan 1250 penari. Ekor berita dari teks ini adalah mereka mengatakan bahwa kejuaraan itu berlangsung di Kabupaten Karo, tetapi di Prancis berhasil menjadi juara dengan jumlah rekor poin total 45 poin. Mereka berhasil merebut Daily Cup. Unsur berita. Yang pertama apa?
Apa yang diberitakan dari cerita tersebut? Jawab. Pesta Rakyat Danau Toba di Dairi yang mencetak rekor murni. Coba yang kuat nah. 2. Di mana? Di mana Pesta Rakyat Danau Toba dilakukan? Jawab. Di Dairi. Kapan? Kapan Pesta Rakyat Danau Toba dilaksanakan? Jawab. Kamis 23 November 2023. Siapa? Siapa yang ikut dalam kegiatan Pesta Rakyat Danau Toba tersebut? Jawab. 1.250 penari traktor, 100 penenun, belasan ribu warga dan orang-orang dari berbagai negara. Mengapa? Mengapa acara tersebut diacarakan? Karena ingin memeriahkan Pesta Rakyat Danau Toba. Bagaimana keberlangsungan acara tersebut? Berjalan lancar dan sangat meriah. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang berita yang berjudul Pesta Rakyat Danau Toba. Kesimpulannya, Pesta Rakyat merupakan bagian dari event olahraga internasional pertama kalinya diselenggarakan di Danau Toba pada Kamis 23 November 2023. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, terima kasih. Silahkan. Oke, kelompok berikutnya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berita yang berjudul Pesta Rakyat Danau Toba di Dairi cetak rekor muri. Pada kesempatan ini kami akan menentukan struktur dari teks berita di atas yang berjudul Pesta Rakyat Danau Toba di Dairi cetak rekor muri. Kepala berita dari teks di atas adalah Pesta Rakyat merupakan bagian dari event olahraga air berskala internasional Aquaback Jet Ski World Championship yang diselenggarakan di Danau Toba. Sebanyak 118 riders dari 22 negara mengikuti perlombaan ini. Dan penampilan tari tortor Sepitu Sawan yang diikuti 1.250 penari. Adapun tubuh berita dari teks di atas adalah Pesta Rakyat Danau Toba menampilkan berbagai festival UMKM, pertunjukan seni dan budaya, dan panggung hiburan yang diramaikan musisi nasional dan daerah. Danau Toba menjadi ras yang sangat dinantikan dan memberikan tantangan tersendiri bagi para readers. Adapun ekor berita dari teks di atas adalah Pesta Rakyat Danau Toba telah menyedot ribuan pengunjung yang memadati lokasi Pesta Rakyat untuk mengikuti sajian hiburan secara gratis dengan pemandangan yang ditampilkan Danau Toba yang begitu indah. Sekian dari struktur teks berita di atas. Di sini kami akan menjelaskan unsur-unsur dari teks berita di atas. Apa tujuan peristiwa itu terjadi? Tujuan peristiwa itu terjadi untuk memperkenalkan diri kepada dunia. Di mana Aquaback Jet Ski World Champion diselenggarakan di Danau Toba sebanyak 118 riders dari 22 negara. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tanggal Jumat 24 November 2023. Siapakah yang menjadi rekor muri? Tari tortor Sepitu Sawan yang diikuti 1.250 penari. Mengapa Aquaback Jet Ski World Champion dilakukan di Danau Toba? Danau Toba menjadi ras yang sangat dinantikan dan memberi tantangan tersendiri bagi para riders. Bagaimana Dairi bisa memperkenalkan diri kepada dunia melalui memperkenalkan diri pembalap jet ski dari luar negeri. Kesimpulan yang kami dapat dari teks di atas adalah teks berita memiliki tiga struktur yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Tadi pada penjelasan struktur berita kita sudah dengar apa itu arti dari struktur berita. Begitu saja daripada diskusi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Ke kelompok selanjutnya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari berita yang kami baca yang berjudul Pesta Rakyat Danau Toba di Dairi. Struktur dari teks berita di atas adalah 1. Kepala berita Pesta Rakyat Danau Toba pada hari kedua Kamis 23 November 2023 berlangsung meriah. 2. Tubuh berita sejak hari pertama
diselenggarakan Pesta Rakyat Danau Toba menyedot ribuan pengunjung yang lokasi pesta rakyat untuk menikmati sajian hiburan secara gratis. Yang ketiga, ekor berita dengan pemandangan yang indah, Danau Toba menjadi range yang sangat dinanti dan memberi tantangan Coba sini tersendiri bagi para kesimpulan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mengetahui unsur-unsur dari teks berita di atas. Yang pertama, apa yang diberitakan dari cerita tersebut? Jawaban: Pesta Rakyat Danau Toba didahului yang mencetak rekor muri. Yang kedua, di mana Pesta Rakyat Danau Toba dilakukan? Jawab: di Dairi. Yang ketiga, kapan Pesta Rakyat Danau Toba dilaksanakan? Jawab: Kamis 23 November 2023. Yang keempat, siapa yang ikut dalam kegiatan Pesta Rakyat Danau Toba tersebut? Jawaban: 1.290 penari tortor, 100 penenun belasan ribu warga dan orang-orang dari berbagai negara. 5. Mengapa acara tersebut diacarakan? Karena ingin menghibur warga yang memadati Pantai Tawau Silalahi. Yang keenam, bagaimana keberlangsungan acara tersebut? Jawaban: berjalan lancar dan sangat meriah. Terima kasih. Tidak, kesimpulan teks berita. Pesta Rakyat Danau Toba di Kabupaten Dairi. Pesta Rakyat Danau Toba pada hari kedua Kamis 23 November 2023 berlangsung meriah. Pada hari kedua, Pesta Rakyat diramaikan dengan pemecahan rekor muri berupa tari tortor si pitu cawan yang dilakukan 1.250 penari. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Dan kita sudah paham adik Simba apa yang terdapat di sana. Paham sampai di situ ya? Sudah paham kita? Sekali lagi sudah paham kita mana dia kepala, mana dia tulu berita, dan mana dia ekor berita. Paham? Apakah kita paham mengenai adik Simba? Ya. Nah, setelah itu kita simpulkan. Untuk selanjutnya, saya coba dulu membagikan ada soal post-it ya. Jadi saya bagikan ini bukan menurut kelompok, per orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba bagi sama temannya. 1 langsung turun ke belakang. Oke, waktu saya berikan 5 menit ya. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Oke, bisa dikumpulkan. Ada lagi?
Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Nah, setelah kita pelajari tadi materi kita mengenai teks berita, sebelum kita tutup pembelajaran kita yang kami akhiri dengan doa, coba ibu tanyakan dulu ya, refleksi dulu ya, yang ada di layar monitor ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Jadi kami pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Apakah kamu sudah paham tadi materi yang diberikan? Sudah. Bagus. Apakah kalian sudah menguasai pelajaran hari ini? Sudah. Bagus, terima kasih. Nah, apakah kamu puas dengan proses belajar? Terima kasih. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai target belajarmu? Sudah? Bagus anak didik kami. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi yang berjudul isi surat. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita atau pembelajaran kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Berikanlah pembelajaran kami ini menjadi peluang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih. Oke, baik anak didik kami, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang.